Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Jumpa kembali di Famous Channel Figure for Famous Figure. Pemirsa, saat ini kita akan mengaji ya, istilahnya, tapi mengajinya itu secara kontemporer yang era saat ini gitu. Dan kita di sini akan berbicara tentang suatu kebahagiaan di dalam hidup. Jelas kita hidup ini manusia tujuannya adalah bahagia ya. Bahagia fid dunya wal akhirah, seperti doa yang sering kita baca, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, bagaimana sih tentang suatu kebahagiaan itu? Nah, kita akan bincang-bincang bersama Ustadz Anam Rifai yang saat ini sudah hadir di studio. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. khair. Ustadz, kita akan berbincang tentang menjadi pribadi muslim yang bahagia. Otomatis ya, kita itu hidup di dunia, nanti kita akan ke akhirat, itu kan yang kita cari adalah kebahagiaan gitu ya. Nah, Betul, kebahagiaan betul. sendiri tuh maknanya bagaimana sih kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa di sebuah tempat yang sangat menarik, Alhamdulillah. yaitu kita berbincang-bincang santai, berbincang sambil apa ya istilahnya, kalau istilah Jawanya itu guyon parikeno. Oh ya, guyon parikeno. Parikeno. Nah, bagaimana kita itu bisa berbahagia? Nah, sebenarnya konsep bahagia itu sederhana. Pokoknya manut karo Kanjeng Nabi wi bahagia. Nah, menika suatu ketika pernah Rasulullah itu duduk bersama para sahabat. Lalu Rasulullah itu dawuh dumateng para sahabat, "Wahai para sahabatku, maukah kamu aku ajarkan sesuatu tentang kehidupan? Lalu kamu juga harus bisa menjalankan dan mendakwahkan." Nah, para sahabat itu diam semua. Hanya satu yang mau mengacungkan tangannya, yaitu sahabat Abu Hurairah. "Saya ya Rasulullah." Nah, terus lalu Rasulullah dawuh, "Wahai Abu Hurairah, ingat-ingat pesan Nabi yang pertama itu adalah ittaqil maharimatakun abadan nas." Artinya kalau kita bahasakan bahasa nganjuan, jauhilah olehmu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nanti kamu pasti akan menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah, paling beribadah kepada Allah. Oh ya. Nah, ternyata apa? Ternyata kita itu kalau menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah itu bahagia kok. Gosip kita jauhi. Apalagi di media sosial saat ini, Masya Allah, luar biasa. Hebat teman. Iya, betul. Sampai hanya gara-gara kita kan harus mampu menjaga apa ya, menjaga tangan, menjaga lisan. Bahkan sekarang ini memang sudah tidak lisan lagi, malah sekarang itu jempol kita tuh harus kita jaga. Jari netizen ini. Iya, betul. Betapa banyak saudara-saudara kita mungkin atau orang-orang tuh yang masuk kena UU ITE itu gara-gara yaitu tadi tidak bisa menahan jempolnya. Oh, iya, Nah, iya. kalau kita mampu menahan diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, insya Allah pasti kita itu akan berbahagia ning Lia. Seperti itu. Nah, konsepnya sederhana. Yang penting pokoknya sesuatu yang diharamkan, yang dilarang itu dijauhi pasti bahagia. Gosip dijauhi, terus membicarakan aib orang lain dijauhi, itu bahagia. Iya. Tapi kadang seperti itu apa ya, cenderung karena kebiasaan Ustadz ya. Misalkan kayak sesuatu hal yang dilarang sama Allah, hal yang terkecil, misalnya kayak misalkan gosip, acara apa kayak yang mengandung gosipnya seseorang, itu kadang kan kebiasaan itu. Seperti itu. Iya, betul, karena kita memang diajari oleh seperti itu. Jadi begitu kita Lingkungan bangun sudah. dari tidur, terus begitu kita bangun, kita nyetel TV, di sana sudah ada berita gosip. Kan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita selaku umat Islam, selaku umat beragama. Nah, makanya kalau di keluarga saya itu memang jarang sekali nyetel TV, Neng Lia. Soalnya
nyetel TV itu malah apa ya, keinginannya kalau lihat mobil mewah kita ya ingin. Kalau lihat pakaian yang bagus kita ya ingin. Sementara kantong kita tipis. Nanti kalau si istri si anak minta apa-apa lah itu nanti. Itu iya ya, salah satu mencegah kayak gitu ya Ustadz ya gitu. Nah, ini suatu kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu ada nggak sih step-stepnya, poin-poin dari kebahagiaan itu apa aja itu? Nah, apa itu seperti juga dikatakan oleh para ulama kita, bagaimana sih sebenarnya cara menempuh kebahagiaan atau meraih kebahagiaan? Itu yang pertama itu bahwa kita itu di dalam menjalani hidup ini harus ikhlas. Ikhlas. Iya, harus ikhlas. Apapun yang kita kerjakan harus ikhlas. Nah, kita itu jangan sampai didikte oleh manusia. Kita itu harus didikte oleh Allah, oleh Rasulullah. Itu pasti berbahagia. Suatu contoh, kita itu ingin ingin membantu seseorang. Lalu begitu yang kita bantu itu tidak tahu terima kasih kepada kita. Kalau kita hanya memperturutkan nafsu kita, pasti kita marah nih lihat. Orang sudah dibantu kok nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Oh ya. Tetapi kalau kita sandarkan ikhlas hanya semata-mata karena Allah, kita nggak butuh pujian, kita nggak butuh pangalembono, yang kita butuhkan itu ridho Allah. Nah, step seperti itu kalau kita bisa lewati, Masya Allah, bahagia sekali kita. Iya, ikhlas tapi kuncinya. Kenyataannya sekarang banyak yang membuat pencitraan itu ya. Ini langkah pertamanya adalah harus ikhlas. Iya. Ikhlas itu hubungannya legowo di dalam hati betul, gitu. Itu orang Jawa itu bahasanya legowo. Poin yang kedua apa Ustaz? Terus yang kedua itu adalah wa ardho bima qasamallahu lakatakun aghnan nas. Artinya apa? Lilo legowo, ridho terhadap pemberian Allah. Qanaah apa? Ya, termasuk itu bagian dari qanaah. Lilo legowo terhadap pemberian Allah, maka kita itu akan menjadi manusia yang paling kaya. Artinya orang yang qanaah itu kaya. Nah, kita lihat orang-orang yang korupsi itu, kalau kita lihat hartanya itu miliaran, bahkan triliunan. Kenapa kok masih terus melakukan seperti itu? Karena tidak qanaah. Lah kalau kita pribadi-pribadi muslim yang ingin bahagia, meskipun mungkin pagi hari hanya sekedar makan sambal sama tempe goreng, tempe rebus, tapi kalau kita qanaah, ya nikmat. Nah, seperti itu. Kuncinya di qanaah. Berarti Ustaz, dunia itu artinya kepuasan nafsu dunia tidak ada ujungnya ya? Tidak ada ujungnya. Lah terkadang memang gini Neng Lia, manusia itu kan menilai pemberian Allah, menilai rezeki itu kan dari harta benda, dari jabatan, dari mobil, dari rumah yang bagus. Padahal bukan itu. Padahal itu, bahkan itu kata ulama Imam Sya'rawi itu malah justru harta benda itu adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah. Justru rezeki yang paling nikmat itu adalah rezeki pada saat kita itu bisa menghadap kepada Allah. Sholat berjamaah, kita ngaji, terus juga kita begitu bekerja, sehari dapat 1 juta, alhamdulillah. Sehari dapat 500.000, alhamdulillah. Dapat 100.000, alhamdulillah. Tidak dapat apa-apa, juga tetap alhamdulillah. Itu orang-orang yang beriman, sebagaimana dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Pada saat pagi hari beliau itu melihat di dapurnya itu kok nggak ada makanan, maka beliau itu berpuasa. Berpuasa. Begitu Nyai Aisyah itu ditanya, Nyai ini ada makanan apa enggak? Maaf Nabi, nggak ada. Ya puasa. Rasulullah itu puasa. Coba kalau kita begitu kita habis kerja lapar, buka-buka di dapur nggak ada apa-apa, pasti kita ngamuk. Kan seperti itu kita. Para bapak-bapak, Anda harus mengerti ini. Nah seperti itu. Pokoknya ngikut Kanjeng Nabi itu nikmat kok pokoknya. Ngikut Kanjeng Nabi itu Masya Allah luar biasa nikmatnya. Suri tauladan kita ya, Ustadz betul, ya. Betul. Gitu. Kanjeng Nabi itu ya apa ya? Beliau itu kan pernah di dalam sebuah riwayat itu dikatakan pada saat Kanjeng Nabi itu ditanya oleh malaikat atas perintah Allah, wahai
Muhammad, kamu itu di dunia tuh ingin hidup seperti apa? Apakah ingin hidup seperti Nabi Sulaiman yang kaya raya? Nah, Rasulullah tuh menjawab, saya itu ingin sehari seperti Nabi Sulaiman, sehari pengen seperti Nabi Ayub. Artinya orang itu kalau ada keseimbangan, terkadang nikmat, terkadang tidak nikmat, justru nikmat itu akan terasa. Oh iya, tahu, Sampai lebih kalian tahu seperti ya. ini ya, seperti ini ya. Kalau jenengan itu setiap hari tuh makan sate, nikmat. Tapi begitu terus makan terus, akhirnya nggak ada nikmatnya. Nggak tahu Tapi, variasi lainnya. Iya, kalau terkadang kita makan nasi, tempe, terus tiba-tiba kita juga makan sate, makan apa ya istilahnya hamburger. Wah, itu akan terasa nikmat. Makanya hidup itu harus ada variasinya. Balance. Ya, balance, ada keseimbangan. Makanya para ulama salaf itu mengajari kita itu supaya mendawamkan zikir alhamdulillah sama astagfirullah. Itu harus kita dawamkan. Berarti alhamdulillah sama astagfirullah. Nah, kalau alhamdulillah itu kaitannya dengan apa, Ustadz? Alhamdulillah itu kalau untuk kita orang-orang awam itu kan biasanya kalau mendapatkan kenikmatan kan alhamdulillah. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah khos, para wali Allah itu mendapatkan nikmat atau tidak mendapatkan nikmat pun juga alhamdulillah. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab itu pada saat gerah disambangi oleh Rasulullah. Wahai Ubay bin Ka'ab, kamu kenapa? Saya sakit ya Rasulullah. Wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya sakitmu itu menghapus dosa-dosamu. Lalu Ubay bin Ka'ab itu malah dawuh kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu saya tak sakit terus, tetapi sakit saya itu tidak menghalangi ibadah saya. Makanya kalau ada orang kena hipertensi, kena asam urat, itu harus bersyukur. Karena apa? Karena dosanya diampuni setiap saat, setiap waktu. Berarti gini ya, begitu nih ya. Hipertensi itu kan kadang erat kaitannya dengan pikiran yang sepaneng gitu ya. Sekarang begini Ustadz, kalau artinya begini, sesuatu hal yang banyak itu belum tentu cukup. Seperti itu. Tapi kalau sudah sesuatu hal yang cukup, itu berarti sudah tentu banyak. Iya, betul. Nah, itu adalah nikmat itu. Operator dengar ya, nikmat itu seperti itu ya. Betul. Terus poin yang ketiga, Ustadz. Poin yang ketiga itu adalah wa ahsin ila jarika takun mukmina. Artinya berbuat baiklah kamu kepada tetangga kanan kirimu. Maka kamu akan menjadi mukmin sejati. Nah, menjadi orang yang baik di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa itu tetangga yang bagaimana, tidak disebutkan. Apakah itu agamanya A, B, C, D, tidak disebutkan. Yang penting kita itu harus berbuat baik terhadap tetangga. Peduli, nggak perlu kita itu mau bantu atau nyumbang atau kasih makanan lalu ditanya dulu KTP-nya itu agamanya apa, nggak perlu. Itulah ajaran Islam itu luar biasa, rahmatan lil alamin ya, seperti itu. Kayak mau masuk administrasi kalau ditanya tentang KTP nanti. Berarti betul. Kalau kebaikan semuanya ya Ustadz, boleh kita itu kan nggak usah pilih-pilih gitulah gitu ya. Pilih-pilih. Bahkan sampai di dalam hadis Nabi itu dikatakan, apabila kalian itu membuat, kalau di sini ya mungkin membuat sayur, terus lalu tetangga kamu itu mencium bau aroma sayur tersebut, maka perbanyak kuahnya dan bagi kepada tetangga kanan kiri. Tapi ini jangan dibuat justifikasi. Engko iwae disimpen sing dikekno kuwahe. Lah niku sing keliru. Artinya apa? Makna dari hadis ini adalah bahwa tetangga kanan kiri itu juga bisa menikmati apa yang juga kita nikmati. Artinya membuat ukuran porsi yang lebih gitu pemirsa. Ya, betul. Seperti itu, harus peduli dengan tetangga kanan kiri. Nikmat luar biasa. Itulah resep Rasulullah itu seperti itu. Jadi mukmin itu masya Allah luar biasa kalau paham dengan kesejatian apa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah. Iya, itu kan ada tertera di dalam surat Al-Quran ya, dan membaca Al-Quran itu memang perlu namanya tafsir, tidak hanya sekedar makhraj kayak gitu. Betul. Nah, poin yang keempat Ustadz.
Ya, poin yang keempat adalah wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslimah. Yang keempat ini adalah kita itu harus mencintai sesama manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Oh iya ya. Maka kita itu akan menjadi muslim yang sejati. Oh. Jadi mencintai orang lain itu sama dengan mencintai diri kita sendiri. Bahkan Kanjeng Nabi itu juga pernah dawuh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang sebelum dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia itu mencintai dirinya sendiri. Lah Rasulullah itu Masya Allah neng Lia, suatu saat Rasulullah tuh nate membeli baju baru. Baju itu belum dipakai, diminta oleh orang yang lewat, dikasih Rasulullah. Coba kalau kita ada lagi bucin-bucinnya gitu kan. Lagi bucinnya sama baju. Makanya kita kok bisa meniru Kanjeng Nabi itu berapa ya? 5%, 10%, Masya Allah sudah menjadi pribadi yang unggul gitu. Bahkan Kanjeng Nabi itu dibully loh, nggak marah. Kanjeng Nabi nate saat mau berdakwah itu dicaci maki oleh yang namanya Qasir. Qasir itu kan maknanya kan pendek. Oh iya, nah, Qasiran. Itu dia tuh suka mencaci maki, bahkan sampai Kanjeng Nabi itu diludahi. Loh, Kanjeng Nabi itu loh nggak marah. Justru pada saat si Qasir ini sakit, ki biasanya wong iki ngelok-ngelok aku, ngeludahi aku kok gak kini ngendi. Justru malah Kanjeng Nabi itu rindu. Lalu kangen ya Kanjeng Nabi ya. Ditanyakan kepada sahabat yang lain, kemana Qasir? Nah ternyata si Qasir ini sakit. Lalu oleh Rasulullah tuh disambangi, dibesuk. Lah Rasulullah besok itu tidak membesuk tok ning Lia. Itu membawa nak cara kene yo nggawa apel, nggawa durian, nggawa ingkung. Lu seperti itu sampai akhirnya si Qasir ini mengucapkan 2 kalimat syahadat gara-gara kebaikan akhlak Rasulullah. Tapi ngeten iki nggih angel niru akhlakipun Rasulullah menika angel. Manusia makanya pilihan. Paling boten 5%, 10% kula pun sesuai. Ngoten Mas operator iki. Iya. Nah, seperti itu. Operator berat ini kayaknya. Iya. Berarti gini ya Ustadz ya, artinya mencintai sesama kayak gitu kan. Dan suatu hal ketika orang berbuat kasar sama kita, berbuat jahat sama kita, kadang orang berbuat jahat itu tidak dalam kemasan yang nyata. Kadang ada jahatnya ke kita itu mainnya cantik kayak gitu kan. Nah, ketika kita tidak membalasnya, justru kita membalasnya dengan kebaikan, maka itu akan lunak dengan sendirinya, akan menyadarkan dengan sendirinya. Apakah itu proses seperti hidup itu seperti itu ya? Betul Ning Lia. Jadi makanya kan kejahatan itu tidak boleh kita balas dengan kejahatan. Kejahatan harus kita balas dengan kebaikan. Makanya ada sebuah pepatah itu mengatakan, jadikanlah musuhmu itu kawanmu. Musuh itu harus kita jadikan kawan. Artinya apa? Sampai musuh itu waleh mendolimi kita. Iya. Begitu musuh itu waleh mendolimi kita, akhirnya musuh itu menjadi sahabat kita. Sebagaimana dicontohkan dulu, bagaimana seorang Umar bin Khattab itu memusuhi Kanjeng Nabi luar biasa, bahkan mau membunuh. Akhirnya Umar bin Khattab pun menjadi sahabat setianya Kanjeng Nabi. Nah seperti itu. Musuh dijadikan kawan dengan perlakuan kita yang baik. Nah seperti itu. Tapi balik malih niki nggih angel. Abot ya. Abot. Angel. Pemirsa. Nih kamu termasuk masih muda ya, kita masih muda dengerin. Artinya gini, sesuatu kalau biasanya kan anak muda itu erat kaitannya dengan aku, egonya yang tinggi. Kamu gituin aku nggak terima. Nah itu akan justru akan menjadi suatu hal yang tidak menimbulkan kedamaian. Jadi gontok-gontokan, akhirnya saya kesal, dia kesal ke kita, nggak ada ujungnya ya Ustadz ya. Jadi tetap aja kita yang menyadari, tetap aja kita bersikap bijaksana. Lebih baik kita diam sehingga nanti akan selesai kayak gitu. Seperti itu ya Ustadz ya. Oke, poin yang kelima Ustadz. Yang kelima ini adalah pesan Nabi, wala tuksiridh dhahika fa inna kasratadh dhahika tumitul qalba.
Oh ya. Artinya janganlah terlalu banyak bergurau. Karena terlalu banyak bergurau wala tuksirid dhahika fa innakas rota dhahiki tumitul kolba. Itu kita tuh nggak boleh terlalu banyak bergurau. Karena terlalu banyak bergurau itu bisa mematikan hati. Meskipun bergurau itu juga nggak apa-apa kalau tidak terlalu. Nah, dalam konteks ini hadis ini bisa kita maknai seperti ini. Mungkin anak-anak muda, terutama anak-anak muda itu jangan terlalu banyak nongkrong. Oh iya. Tetapi cetak prestasi. Cetak prestasi dengan karya-karya yang bagus. Seperti kalau di podcast ini kan ada yang namanya apa itu, termasuk home industry. Kita tampilkan seperti itu, atau mungkin anak-anak muda itu membentuk jamaah pengajian dan lain-lain. Konten kreator. Ya, betul seperti itu, bentuk sesuatu yang betul-betul kreatif lah, cara menunjukkan jati diri kita ya dengan cara berprestasi. Kok ada orang yang mendolimi kita, tunjukkan dengan prestasi kita. Oke. Seperti itu. Semangat untuk semuanya. Jadi jangan banyak bergurau. Ini poin nomor 5. Jadi tunjukkan bahwa kita itu lakukan suatu hal yang positif, yang membuat prestasi gitu, kreativitas betul. kita. Nah, ini menarik sekali Ustadz, tapi ini waktu harus memisahkan kita dalam Padahal acara program ini itu. Iya, sebenarnya masih asik. Ini operator. Ya kan? Nah, ini kesimpulannya pemirsa, kebahagiaan itu adalah suatu hal yang memang harus kita dapatkan, kita yang mencari. Ya, nanti kebahagiaan dunia yang kita dapatkan, tujuan kita untuk akhirat, maka dunia itu pun juga akan mengikuti. Nah, poin-poin langkah-langkah dalam kebahagiaan itu pertama, ikhlas. Yang kedua yaitu qanaah. Yang ketiga, berbuat saling peduli kepada sesama. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia ya Ustadz ya. Yang kelima, jangan banyak bergurau. Ini kita jangan buang waktu kita dengan sia-sia, karena waktu itu seperti pedang, tidak akan kembali lagi. Lakukan suatu hal yang penuh kreativitas, produktivitas. Lakukan semuanya untuk Allah, maka semuanya akan mengikutinya. Allah akan membimbing kita sehingga apa, kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Ustadz, terima kasih ya atas terakhir ini kita rawuhnya. tutup dengan sebuah pantun. Oke, Ustadz, ini terakhir pantun. Kita tutup dengan pantun. Betul. Anak sekolah pergi pakai dasi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporkan Pak Polisi. Akhiripun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya harap Pak Polisi juga nonton juga ini ya. Oke. Terima kasih pemirsa dari kami. Apabila ada salah kata di Famous Figure Channel for Famous Figure, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 1, 2, 3, 4.